Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Insyaallah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang keempat dari kitab Asyaraful Hawi fi Mabda'i Ilmi Sharfi wa Nahwi, yaitu tentang al-jumlah al-ismiyah. Insyaallah kita akan mempelajari tentang al-jumlah al-ismiyah. Ya, jumlah sendiri dalam bahasa Arab itu artinya kalimat ya. Jumlah itu artinya kalimat. Adapun kalimah, kalau bahasa Arab ya, kalimah itu artinya kata. Ini supaya jangan sampai asing ya. Orang yang belajar bahasa Arab itu harus bisa membedakan antara kata ataupun kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya itu apa gitu. Sedangkan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan al-jumlah atau artinya kalimat di bahasa Indonesia ya. Secara umum, al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua jenis ya, ada dua jenis ya, secara umum. Kita akan mempelajari jumlah atau jenis jumlah yang pertama yaitu al-jumlah al-ismiyah. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jenis jumlah yang kedua yaitu al-jumlah al-fi'liyah. Bedanya apa? Ya sesuai dengan namanya ya. Untuk jumlah ismiyah yaitu jumlah yang diawali dengan isim ya. Jumlah yang diawali dengan isim. Nah, jumlah fi'li ya berarti jumlah yang diawali dengan fi'il. Cuma itu saja bedanya. Jadi insya Allah mudah untuk membedakan. Al-jumlah al-ismiyah ya. Al-jumlah al-ismiyah yaitu jumlah atau kalimat dalam kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Al-ismiyah yaitu jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Untuk jumlah ismiyah minimal terdiri dari dua unsur utama yang disebut dengan mubtada dan khobar. Kalau di kita, mubtada itu seperti subjeknya ya, subjek, adapun khobar itu predikatnya. Nah, ini minimal ya, minimal jumlah dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah dalam bahasa Arab dikatakan jumlah atau dikatakan jumlah yang sempurna atau mufidah apabila mengandung minimal dua unsur yaitu subjek dan predikat atau disebut dengan mubtada dan khobar. Nah, ini ilmu dasar sekali ya. Ini harus paham betul karena nanti apapun bentuknya, bagaimanapun susunan kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab, ya kembali ke sini. Kalau memang itu diawali isim, berarti jumlah ismiyah, ya intinya harus ada mubtada dan harus ada khobar. Walaupun mungkin dalam satu kalimat itu banyak kata ya, lebih dari dua kata, mungkin tiga kata, empat kata, bahkan lima sampai lebih dari itu. Itu kalau misalkan masih satu jumlah, ya intinya itu di mubtada dan khobar. Adapun yang lainnya itu sebagai pelengkap supaya maknanya lebih jelas atau lebih sempurna gitu. Karena barangkali khobarnya itu misalkan butuh objek, ya, berarti kan tinggal ditambah objek. Nah, tapi minimal seperti ini ya, minimal mengandung mubtada dan khobar. Ini unsur utamanya, yang nggak boleh nggak ada. Jadi harus ada ini mubtada sama khobar. Ini ada dua catatan umum ya. Ini catatannya masih umum karena nanti ada pengecualian. Catatan umum terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama, yushtaratu an yantobiqo al-khobaru alal mubtada'i fi ya. Disyaratkan khobar ya ini tadi unsur yang kedua ini predikat khobar yantobiku menyesuaikan mubtada menyesuaikan mubtada. Jadi khobar itu harus sesuai dengan mubtada. Dalam apa saja? Dalam tiga poin. Yang pertama, jins. Khobarnya itu harus sesuai dengan mubtada dari segi jenisnya atau mudzakkar dan muannas. Jadi ketika mubtadanya mudzakkar, khobarnya harus ngikut mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga ikut muannas. Ini kaidah umumnya seperti itu ya. Ini yang pertama jenis yaitu mudzakkar muannasnya ya, laki-laki perempuan ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, jenis kata ada mudzakkar sama muannas kita singgung. Kemudian yang kedua, al-adad khobar harus menyesuaikan mubtada. Ini yang menyesuaikan khobarnya ya, bukan mubtadanya menyesuaikan khobar tapi khobarnya. Khobar menyesuaikan mubtada. Yang kedua itu di poin adat atau jumlahnya, yaitu mufrad apakah musanna atau jamak. Nah, ini pelajaran sebelumnya ya, terkait dengan jenis-jenis isim. Ada isim mufrad, musanna sama jamak. Nah, di sini kita manfaatkan atau kita gunakan ilmu dasar tersebut ya terkait dengan mufrad, musanna dan muannas. Ini tadi juga ya mudzakkar sama muannas.
Di sini juga mufrad, musanna sama jamak. Ketika mubtadanya mufrad, khobar mufrad. Mubtadanya musanna, khobar musanna. Ketika mubtadanya jamak, khobar juga ikut jamak. Secara umum demikian. Nanti ada pengecualian, insya Allah akan kita jelaskan terkait dengan ini ya, yang jamak khususnya. Ya, ini yang kedua ya, fil adat al-ifrad wa tasniyah awil jamak ya. Kemudian hal ketiga yang harus disesuaikan ya, khobar menyesuaikan mubtada dalam hal i'rab di mana mubtada itu selalu marfu. Begitu juga khobarul mubtada juga selalu marfu. Ini tiga poin penting yang harus kita perhatikan ketika akan menyusun susunan mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Khobar harus sesuai dengan mubtada dari segi jenis atau dalam hal jenis, kemudian adat atau jumlahnya, kemudian i'rabnya. Kemudian catatan yang kedua, al-aslu annal mubtada ma'rifatun wal khobaro nakiroh. Hukum asalnya, mubtada itu ma'rifah, sedangkan khobar nakiroh. Ini hukum asal ya, tapi boleh nanti mubtada itu nakiroh, itu boleh, tapi dengan syarat. Ya, ada syaratnya. Kalau nggak butuh syarat itu ya ma'rifah, udah ma'rifah itu nggak perlu syarat. Kalau nakiroh nanti ada syarat itu dipelajari di tingkat lanjutan ya. Kemudian untuk khobar secara umum nakiroh ya, lebih gampang nanti ketika kita buat khobar mubtadanya nakiroh. Walaupun sebenarnya ma'rifah juga nggak ada masalah ya. Khobar ma'rifah boleh, nggak ada masalah. Seperti hadza Muhammadun. Nah, Muhammadun alam ya, termasuk alam isim ma'rifah. Nah, ini nggak ada masalah. Tapi memang kaidah umumnya ketika kita gunakan khobarnya itu dari kata sifat, nah itu nakiroh ya. Nakirah. Lebih cenderung nakiro. Ini kaidah umum ya. Kaidah umum berarti ada pengkhususan-pengkhususan. Baik, bisa dilihat di tabel yang ada di slide. Ini contoh susunan mubtada dan khobar ya. Kelompok yang pertama ketika mubtadanya mudzakkar, baik yang mufrad, musanna ataupun jamak ya, bisa dilihat ya. Semuanya ini contoh yang pertama, tiga pertama ya, tiga contoh yang pertama saya kelompokkan dalam warna yang berbeda ya. Ini ada oranye. Nah, tiga kelompok yang pertama ini untuk isim yang mudzakkar. Ketika mubtadanya mufrad mudzakkar, maka khobarnya juga mufrad mudzakkar. Contoh, at-thalibu qaimun. Siswa itu berdiri ya. At-thalibu mudzakkar, qaimun mudzakkar. Mufrad mufrad ya. Thalib kan satu, qaim juga harus ikut satu tunggal. Kemudian ketika mubtadanya musanna, maka khobarnya juga ikut musanna. Nah, contohnya dari kalimat yang pertama tadi atau libu jadi musananya atau libani. Atau libani ko imani. Dua siswa itu berdiri. Atau libani ko imani. Nah, dan di sini marfu ya, makanya pakai alif ya. Ini alif karena memang marfu ya. Penanda rofa itu kan untuk isi musanna pakai alif. Atau libani ko imani. Dua siswa itu berdiri. Kemudian ketika mubtadanya jamak mudzakkar salim, maka khobarnya juga harus jamak mudzakkar salim. Contohnya at-talibuna qaimuna. Para siswa itu berdiri ya. Nah, ketika jamak mudzakkar salim mubtadanya khobarnya juga ikut harus jamak mudzakkar salim. Kemudian kelompok yang berikutnya ya, tiga contoh berikutnya, kelompok yang kedua yaitu untuk contoh-contoh ataupun kaidah ya, ini kaidah plus contoh. Kaidah plus contoh dari mubtada yang muannas atau perempuan. Ketika mubtadanya mufrad muannas, mufrad perempuan, maka khobarnya juga mufrad muannas. Contohnya at-talibatu qaimatun. Siswi itu berdiri. Nah, ini bedanya ada tak marbuto ya di antara yang menunjukkan muannas, muannas. Atau libatu qaimatun. Tadi atau libu qaimun. Sekarang tambah tak marbuto ikut khobarnya juga ikut ditambah tak marbuto. Atau libatu qaimatun. Kemudian ketika mubtadanya musanna muannas ya musanna berarti jumlahnya dua, maka khobarnya juga sama musanna muannas. Contohnya atau libatani qaimatani. Ya, atau libatani qaimatani. Dua siswi itu berdiri. Kemudian yang berikutnya ketika mubtadanya jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim, maka khobarnya juga sama, sama-sama jamak muannas salim. Contoh atau libatu qaimatun. Para siswi itu berdiri. Atau libatu qaimatun. Baik. Kemudian dua contoh terakhir
kelompok yang ketiga di tabel ini. Contoh untuk jamak taksir. Tadi kan di atas belum ada ya jamak taksir. Nah, untuk jamak taksir itu kan ada yang akil, ada yang ghairu akil. Akil itu berakal, berakal ya, berarti manusia. Biasanya jamak taksir akil itu untuk laki-laki ya, lebih cenderungnya laki-laki. Karena kalau perempuan lebih cenderung jamaknya pakai jamak muannas salim. Kalau yang jamak taksir akil ini biasanya hanya menunjukkan laki-laki ya, biasanya. Tapi ya nggak selalu juga. Tapi seringnya ya, seringnya laki-laki. Maka dari itu, ketika mubtadanya jamak taksir untuk yang berakal yaitu manusia, maka khobarnya jamak mudzakkar salim. Karena memang pada dasarnya untuk bentuk jamak taksir yang berakal itu lebih cenderung untuk kosakata menunjukkan laki-laki atau mudzakkar. Contohnya, at-tullabu qaimuna. Para siswa itu berdiri. Ya. Tulab. Tulab ini bentuk jamak taksir ya, dari atolib. Tolibun ini jamak mudzakkar salim ya karena imbuhannya wawu dan nun. Di sini mengalami perubahan susunan makanya disebut atau termasuk jamak taksir. At-tullabu qaimuna. Artinya ya sama saja ya. Kemudian kaidah terakhir ketika mubtadanya jamak taksir ghairu akil ya. Mubtadanya itu jamak taksir tapi tidak berakal. Tidak berakal di sini bisa hewan, bisa mudzaat ya, nama-nama benda ataupun sejenisnya. Maka khobarnya mufrad muannas ya, untuk khobarnya mufrad muannas. Contohnya al-asyaru qaimatun. Tanaman itu tegak berdiri ya. Taib. Ini kaidah umum dalam membentuk jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Maka khobar harus menyesuaikan mubtadanya ya dari segi jenisnya mudzakkar muannas, kemudian adatnya mufrad musanna sama jamak dan juga i'rabnya. Ini kaidah umum ya untuk ini khususnya yang jamak taksir akil. Ini nanti kalau kita belajar nahwu lebih mendalam, ini ada penjelasan lebih lanjut ya. Boleh juga ketika mubtadanya jamak taksir, nanti khobarnya mufrad muannas. Tapi untuk pemula biasanya yang diajarkan itu ya seperti ini kaidah umumnya. Ketika mubtadanya jamak taksir, akil, maka khobarnya jamak mudzakkar salim. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Ada sub pembahasan yang berikutnya yaitu terkait dengan contoh-contoh ya. Contoh-contoh kita banyakin contoh. Kalau ini tadi kan contohnya satu ya, tolib di tasrif. Tolibu mufrad musanna jamaknya. Atolibu, atolibani, atolibuna. Ya. Nah, kita kasih contoh-contoh yang lain. Al-amsila al-ukhra min haitsu tanawu'il mubtada ya. Contoh-contoh lain dari susunan mubtada khobar atau jumlah ismiyah dilihat dari bentuk mubtada yang berbeda-beda ya. Karena tadi kan disebutkan ya hukum asal mubtada itu ma'rifah. Sedangkan isim ma'rifah kan banyak. Nggak cuma yang ada alif lamnya ya. Tapi kita kasih contoh lagi untuk yang memiliki atau bersambung dengan alif lam ya. Ini contoh yang pertama. Al-mubtada al-muhalla bi al. Contoh dari mubtada yang bersambung dengan alif lam. Ma'rifah dikarenakan bersambung dengan alif lam. Contohnya al-qira'atu mumti'atun. Membaca itu menyenangkan. Al-qira'atu mumti'atun. Nah, di sini isi ma'rifahnya karena ada alif lam. Kemudian contoh yang kedua al-mubtada al-alam. Ya, contoh untuk mubtada nama orang. Khalidun qawiyun ya. Khalid alam nama orang. Kemudian contoh yang ketiga contoh mubtada domir. Contohnya ana tolibun. Saya seorang siswa. Kalau perempuan ya ana tolibatun. Tinggal disesuaikan ya. Kemudian contoh yang berikutnya contoh dari mubtada isim isyarah. Isim isyarah sudah dipelajari ya. Ada hada hadihi dzalika tilka gitu ya. Nah, ini contohnya tilka saya rotun. Mubtadanya ini tilka saya rotun. Itu adalah sebuah mobil. Ini seperti di Durusullah, hada kitabun, hada qalamun. Nah, itu hadanya itu mubtada, termasuk isim isyarah. Kemudian contoh berikutnya mubtada isim mausul. Al-ismu al-mausul. Contohnya di sini alladzi yaktubu risalata Umar. Ya, ini alladzinya itu mubtada, kemudian khobarnya Umar. Terus untuk susunan yaktubu risalah ini apa? Untuk susunan yaktubu risalah ini namanya istilahnya dalam ilmu nahwu jumlah silatil mausul ya atau kalimat yang mengikuti isim mausul. Gampangnya seperti itu. Kalimat yang mengikuti isim mausul sebelum dilanjutkan dengan unsur jumlah yang lain ya, sebelum digabungkan dengan unsur jumlah yang lain. Karena alladzi itu memang butuh jumlah silatil mausul ya, selalu seperti ini. Karena alladzi itu artinya kan yang ya, maka nggak cukup yang apa? Pasti butuh ini jumlah silatil mausul ya, yaitu kalimat yang menjelaskan isim mausul ini ya. Contohnya di sini alladzi. Yang sedang menulis surat itu adalah Umar. Alladzi yaktubu risalata Umar.
yang sedang menulis surat itu adalah Umar. Nah, ini sekaligus contoh dari khobar ma'rifah ya. Tadi memang disebutkan kaidah umumnya khobar itu nakiroh, tapi nggak ada masalah. Khobar itu juga bisa isi ma'rifah. Contohnya ini ya, khobarnya Umar. Umar alam itu kan termasuk ma'rifah. Kemudian contoh terakhir, contoh untuk mubtada mudhof. Di sini saya kasih contoh mudhof sama mudhof ilaihnya itu berupa domir ya. Baituhu ba'idun, rumahnya jauh. Nah, di sini bait, kata bait rumah, diidofahkan atau disandarkan ke domir huwa. Baituhu ba'idun, rumahnya jauh. Idofah itu enggak selalu cuma ke domir saja ya, bisa ke isim dohir. Ini hu bisa diganti dengan Ali. Baitu aliyin ba'idun, rumahnya Ali jauh. Nah, ini contoh mubtada jenis yang mudhof, isim ma'rifah karena mudhof. Mudhof ke isim ma'rifah sehingga jadi mudhof. Baitu aliyin ba'idun, rumahnya Ali jauh. Taib. Ini untuk contoh-contoh yang lain ya berdasarkan bentuk-bentuk mubtada yang memang berbeda-beda ya. Isi ma'rifah sendiri itu kan macam-macam. Ada yang karena ma'rifah karena bersambung dengan alif lam, atau ada yang karena alam atau nama, ada yang karena dia domir ataupun dia isim isyarah ataupun dia isim mausul dan juga karena mudhof kepada isim ma'rifah sehingga jadi ma'rifah. Terakhir ada tamrin atau latihan. Hati asyrota amsilatin minal jumlatil ismiyati min indik. Berikan 10 contoh dari jumlah ismiyah yang kalian susun sendiri. Coba bikin 10 contoh dari jumlah ismiyah. Disusun-susun sendiri ya. Mengikuti kaidah mubtada khobar yang sudah kita pelajari pada kali ini ya.